Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Mr. Dani. Teman-teman kelas 3, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya, sehat jasmani maupun rohaninya. Oke teman-teman, dalam pembelajaran daring kalian harus tetap semangat ya. Semangat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Oke teman-teman kelas 3, sebelum dimulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita akan masuk ke materi. Ya, oke teman-teman, sekarang kita masuk materi pembelajaran bahasa Indonesia. Temanya masih sama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan subtemanya, ini subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Beda sama subtema yang kemarin ya. Kompetensinya masih sama, 3.4, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan atau makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, yang disajikan dalam bentuk lisan dan tulisan atau eksplorasi lingkungan. Indikatornya yang pertama itu mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Oke teman-teman, sebelumnya apa udah tahu apa itu perkembangan dan pertumbuhan atau pertumbuhan dan perkembangan manusia? Oke, di sini Mister akan menjelaskan apa itu pertumbuhan dulu. Manusia itu adalah makhluk hidup ya. Manusia itu adalah makhluk hidup, sama seperti hewan, tapi kita beda karena kita diberi akal. Manusia diberi akal. Jadi kita sebagai manusia jadi kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Itu bedanya manusia dengan hewan. Kita tahu adab makan itu seperti apa, ya. Karena kita mampu berpikir secara logis. Dan manusia ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan makhluk hidup yang lain, seperti bernafas, bergerak, kan. Tapi salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami yang namanya pertumbuhan. Manusia ini bertumbuh dan berkembang Nah, pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan, yaitu sejak kamu berada di perut mamah kamu. Nah, dalam kandungan itu kemudian manusia itu dilahirkan menjadi bayi, dari bayi hingga menjadi dewasa. Dan itu melalui beberapa tahap proses. Nah, bertumbuhnya manusia itu yang tadinya bayi kan kecil, menjadi besar, menjadi dewasa. Seperti Mister, kalau Mister kan udah dewasa berarti udah ada kumisnya, sudah ada jenggotnya. Nah, itu tandanya Mister sudah dewasa. Kalau kalian masih anak-anak berarti belum ada kumis, belum ada jenggot. Ini untuk yang laki-laki. Nah, laki-laki pada umumnya tuh berkumis dan berjenggot. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan ini dia jarang ada kumisnya dan jarang ada jenggotnya. Oke. Nah, namun manusia ini setelah dewasa ini pertumbuhannya akan berhenti. Contohnya Mister nih, Mister telah dewasa, berarti Mister berhenti ya segini-segini aja.
nggak bertambah besar lagi. Kalau misalkan tinggi Mister 167 cm, ya nanti sampai umur Mister bisa bertambah, tapi tidak dengan pertumbuhan Mister, yaitu bukan berat, tapi tinggi Mister nggak bertambah. Kalau berat badan mungkin bisa, kalau makan terus bertambah. Apalagi kayak masa pandemi gini nih kan, kita makan mulu, oke. Dan Mister ngelihat kelas 3 ini banyak yang bertambah gemuk ya. Alhamdulillah, berarti kalian bahagia belajar online ya. Oke. Nah, setelah dewasa pertumbuhan tidak berkembang lagi, jadi tidak nambah besar, tetapi dengan pola pikir perkembangan emosi manusia akan tetap berkembang ya. Jadi Mister masih bisa terus belajar, terus menghafal masih bisa, walaupun usianya sudah dewasa tapi masih bisa belajar tuh. Dan selanjutnya kamu sambil megang modulnya ya, modul yang Mister kasih bahasa Indonesia. Nah, kalian lihat perkembangan manusia kan beda tuh. Yang dari bayi nih masih masih dilipat pakai alat bayi, apa itu namanya Mister juga kurang paham. Ya pokoknya itulah, dibuntal-buntal tuh pakai kain gitu, namanya apa ya. Yang kemudian setelah jadi bayi kalian akan menjadi anak-anak. Nah, posisi teman-teman kelas 3 tuh ada yang di baju ungu. Kelihatan gak nih baju ungu nih? Nih anak-anak nih. Anak-anak. Nah, ini masa remaja itu pertumbuhan pada usia 13 sampai 15 tahun. Itu usia remaja, ada di SMP. Nah, kalau kalian di yang baju ungu ini nih, baju ungu itu ada di 7 tahun sampai dengan 11 kalau salah ya, sampai 11 tahun 12 lah, dari 7 sampai 12 tahun. Nah, kalau udah masuk 13 tahun berarti kalian di SMP nih. Yang ini nih SMP. Nah, ini udah dewasa nih. Dewasa ini SMA sampai dengan Mister tuh udah dewasa lah, katakanlah dewasa. Karena di SMA sudah banyak berubah pertumbuhannya. Yang laki-laki sudah ada jenggotnya, kumisnya, perempuan juga enggak kumis dan jenggot, tapi yang lain badannya makin besar gitu ya. Dan ini nanti kalian bisa mewawancarai orang tua kalian. Nah, sebelum mewawancarai, kalian lihat lagi modulnya. Di modul ini kalian tulis nih, ada 5 nomor. Kalian tulis yang mau wawancarai kalian apa aja. Kalian bisa tanyain ke mama kalian, dari kalian di kandungan ya sampai kalian saat ini. Oke. Dan bisa kalian mengisi lembar kerja siswanya yang di sini. Oke. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari Mister Dani. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian mengerti apa yang telah Mister sampaikan dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!